Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Pitutur dan Motivasi. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah desa kecil yang terletak di kaki gunung, tinggal seorang gadis bernama Rina. Rina berasal dari keluarga yang sederhana, namun semangat dan kecerdasannya selalu menjadi kebanggaan bagi orang tua dan orang-orang di sekitarnya. Mimpi Rina begitu besar, bahkan lebih besar dari batas desa yang selama ini menjadi tempatnya berteduh. Ia ingin menuntut ilmu setinggi mungkin, ingin meraih cita-cita yang telah lama ia tanam dalam hati, menjadi seorang dokter. Bagi Rina, pendidikan adalah satu-satunya jalan untuk keluar dari kemiskinan dan memberi kehidupan yang lebih baik bagi orang tuanya. Rina sering berjalan berkilometer-kilometer setiap hari, hanya untuk sampai ke sekolahnya. Setiap pagi, ia bangun lebih awal dari orang lain, melangkah dengan penuh semangat menuju sekolah yang letaknya cukup jauh dari rumahnya. Di sepanjang jalan, ia selalu membawa buku-buku yang hampir lebih berat dari tubuhnya sendiri. Tetapi baginya, itu tidak masalah. Setiap langkah adalah doa, dan setiap peluh yang keluar adalah simbol dari tekad yang tidak bisa dipatahkan oleh apapun. Orang tuanya, meskipun tidak memiliki banyak, selalu mendukung penuh impian Rina. Ayahnya, seorang petani kecil, sering berkata, "Jangan pernah berhenti mengejar mimpi, Rina. Apa yang kita miliki sekarang tidak akan menghalangi mimpi-mimpimu, karena di dalam dirimu ada potensi yang luar biasa." Kata-kata itu selalu menjadi penyemangat di setiap langkah Rina. Meski terkadang lelah, ia tahu bahwa ia tidak boleh menyerah. Hari demi hari berlalu, dan Rina semakin dekat dengan tujuannya. Ia berhasil meraih peringkat pertama di kelasnya, sebuah prestasi yang membanggakan bagi orang tuanya dan seluruh desa. Namun, takdir kadang-kadang tidak seperti yang kita harapkan. Ketika Rina mulai melangkah ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, sebuah tragedi datang menghantam keluarganya. Sang ayah yang selama ini bekerja keras di ladang, jatuh sakit secara mendalam, terbaring lemah di tempat tidurnya. Rina pun terpaksa memilih antara melanjutkan sekolah atau merawat ayahnya yang sedang sakit. Pilihan itu begitu sulit, tapi Rina tahu, ia harus berada di samping ayahnya. Ia memutuskan untuk berhenti sejenak mengejar mimpinya dan berfokus merawat orang yang telah mengajarkannya tentang arti perjuangan. Namun, tidak ada yang tahu seberapa lama ia harus menunggu untuk melanjutkan langkahnya menuju masa depan. Di saat yang sama, hatinya mulai dipenuhi rasa takut. Apakah ia akan dapat menggapai impian yang sudah ia tuju begitu lama? Ataukah impian itu akan terhenti selamanya? Hari-hari berlalu dengan lambat. Namun Rina tak pernah mengeluh. Setiap hari, ia merawat ayahnya yang semakin menurun kondisinya. Di balik wajah lelahnya, ia mencoba tetap tersenyum. Setiap kali ia menggenggam tangan ayahnya yang kurus, hatinya seakan tersayat. Ayahnya dulu adalah sosok yang kuat dan tak pernah tampak lemah. Tetapi kini ia terbaring tak berdaya, tertatih-tatih dalam penderitaan. Keinginan untuk kembali ke sekolah dan melanjutkan mimpinya tetap ada. Namun Rina sadar, prioritasnya kini adalah keluarga. Namun, seiring berjalannya waktu, keadaan ayahnya semakin memburuk. Rina merasa terjebak di dalam sebuah dilema yang tak kunjung usai. Di satu sisi, ia ingin sekali melanjutkan studi, membantu orang tua dengan profesinya sebagai dokter, memberikan pengobatan yang lebih baik bagi ayahnya. Namun, di sisi lain, ia merasa seperti terikat dengan tanggung jawab yang tidak bisa ia tinggalkan begitu saja. Malam itu, setelah selesai memberi obat pada ayahnya, Rina duduk di dekat jendela, memandangi bintang-bintang yang bersinar di langit yang gelap. Rasa rindu terhadap sekolah dan buku-bukunya begitu menggelayuti pikirannya. Ia pernah bermimpi untuk mengenakan jas dokter, membawa harapan bagi banyak orang, tetapi saat ini, impian itu terasa semakin jauh. Terkadang ia merasa seolah dunia telah menutup pintu-pintu kesempatan untuknya. Ayahnya yang terbaring lemah itu, seolah merasakan kegelisahan anaknya. Dalam napas berat, ia membuka mata dan menatap Rina dengan pandangan penuh cinta. "Rina, kamu tidak perlu merasa terpaksa. Kamu sudah memberi segalanya untuk kami. Kalau kamu merasa harus melanjutkan sekolah, jangan khawatirkan aku. Aku akan baik-baik saja."
Mimpimu itu bukan untuk ditinggalkan, anakku. Kata-kata itu menembus hati Rina. Ia merasa tercabik-cabik antara dua pilihan yang sama-sama berat. Di satu sisi, ia ingin memenuhi harapan ayahnya, tetapi di sisi lain, ia takut meninggalkan orang tuanya yang sudah semakin rapuh. Kegelisahan itu menghantuinya, memenggal semangat yang sebelumnya begitu membara. Namun, sebuah kejadian tak terduga memaksa Rina untuk kembali membuat keputusan. Pagi itu, ayahnya mengalami kejang yang sangat parah, dan Rina terpaksa membawa ayahnya ke rumah sakit. Di tengah perjalanan, ia melihat keadaan ayahnya semakin memburuk. Sesampainya di rumah sakit, dokter mengatakan bahwa ayahnya hanya memiliki sedikit waktu lagi. Perasaan Rina hancur seketika. Di saat ia ingin melanjutkan hidup dan mengejar mimpinya, takdir seakan menuntutnya untuk melepaskan sesuatu yang sangat ia cintai. Di ruang rumah sakit yang penuh dengan alat medis itu, Rina merasakan betapa rapuhnya hidup ini. Ia berpegangan pada tangan ayahnya yang semakin dingin, berusaha menahan air mata yang ingin jatuh. Tak ada yang bisa ia lakukan kecuali berdoa agar ayahnya merasa tenang, meskipun ia tahu mimpinya untuk melanjutkan sekolah kini semakin terjauhkan. Dengan suara pelan, ayahnya berkata, "Jangan khawatirkan aku, Rina. Pergilah ke jalanmu. Jangan biarkan langkahmu terhenti di sini." Kata-kata itu, meskipun penuh keikhlasan, malah semakin menusuk hati Rina. Ia ingin berteriak. Ia ingin bertanya mengapa takdir harus memilih saat seperti ini untuk menimpakan ujian yang begitu berat padanya. Namun, ia tahu, ia harus kuat untuk ayah yang selama ini sudah memberikan seluruh hidupnya. Hari itu, jejak langkah Rina terasa semakin berat. Mimpinya yang sempat menyala terang kini hanya tinggal bayangan. Tetapi meskipun begitu, ia tahu, setiap langkah yang telah ia tempuh bersama ayahnya, tidak akan pernah sia-sia. Hari-hari setelah kepergian ayahnya adalah waktu yang terasa sangat sunyi bagi Rina. Setiap sudut rumah mengingatkannya pada kenangan indah bersama sang ayah. Tawa, nasihat, dan pelukan hangat yang dulu memberi rasa aman. Kini, rumah itu terasa begitu kosong dan hampa. Rina merasa dunia telah berhenti berputar. Seolah langkah-langkahnya yang dulu penuh semangat kini terhenti di sebuah persimpangan yang tak jelas ujungnya. Rina memutuskan untuk tetap melanjutkan hidup. Meskipun hati terasa hancur, ia tahu bahwa ayahnya ingin ia terus berjalan. Mimpinya untuk menjadi dokter, meskipun semakin kabur, tetap bertahan di dalam hatinya. Rina kembali ke sekolah, namun dengan perasaan yang berbeda. Setiap langkahnya terasa lebih berat, dan setiap kali ia melihat teman-temannya yang bercita-cita tinggi, rasa cemas dan takut menyelimuti dirinya. Ia takut jika ia tidak mampu mencapai apa yang diimpikan ayahnya. Namun, meskipun hatinya terluka, Rina bertekad untuk menyelesaikan pendidikan. Ia merasa ada sesuatu yang harus ia lakukan, untuk dirinya sendiri dan juga untuk mengenang ayahnya yang telah memberikan begitu banyak dukungan. Meskipun ia harus bekerja keras untuk membiayai sekolah, meskipun ia harus melawan keletihan setiap hari, ia tetap melangkah. Setiap malam, ketika teman-temannya tertidur, Rina masih duduk di meja belajarnya, merenung tentang segala yang telah terjadi. Ia merasa seolah dunia tidak memberi ruang untuk kesedihannya, namun ia harus terus berjuang. Tidak ada pilihan lain. Suatu sore, saat Rina sedang berjalan pulang dari sekolah, ia bertemu dengan seorang wanita tua di pinggir jalan. Wanita itu duduk di bangku kayu usang, dengan mata yang tajam namun penuh kelembutan. Rina terkejut ketika wanita itu menyapanya. "Kamu tampak seperti seseorang yang sedang berjuang melawan dunia, Nak." Rina berhenti sejenak, menatap wanita itu, merasa ada sesuatu yang dalam dari kata-kata tersebut. Ia tidak tahu mengapa, tetapi ia merasa wanita itu mengerti apa yang sedang ia rasakan. "Kadang hidup ini memang tak adil," wanita itu melanjutkan dengan suara pelan. "Namun, kita tidak bisa berhenti, karena dunia terus berjalan, dan waktu tak akan pernah menunggu kita." Rina hanya terdiam, mendengarkan kata-kata yang terasa seperti sebuah kebijaksanaan yang datang dari hati yang penuh pengalaman. Ia merasa ada harapan yang kembali menyentuh hatinya. Wanita itu melanjutkan, "Kamu mungkin merasa terhenti di tempat ini, tetapi percayalah,
Setiap langkah yang kamu ambil akan membawa kamu ke tempat yang lebih baik. Tidak ada perjuangan yang sia-sia. Wanita itu tersenyum dan melanjutkan, apapun yang terjadi, jangan biarkan mimpimu hilang begitu saja. Ayahmu pasti bangga denganmu. Kata-kata itu menggetarkan hati Rina. Ia merasa seperti mendapat dorongan baru, seolah wanita tua itu mengingatkannya bahwa perjuangan yang telah ia jalani bukanlah sebuah jalan yang sia-sia. Meskipun banyak rintangan, meskipun dunia terasa berat, mimpi itu tetap layak diperjuangkan. Hari-hari pun berlalu, dan meskipun rasa kehilangan yang mendalam tetap ada, Rina mulai menyadari bahwa perjuangannya tidak hanya tentang meraih cita-cita, tetapi juga tentang menghargai setiap langkah yang telah ia ambil, dan menghormati segala yang telah ia lalui bersama orang-orang yang ia cintai. Di tengah perjuangannya yang tak kunjung usai, Rina belajar untuk menerima bahwa hidup ini penuh dengan ketidakpastian, namun dengan keteguhan hati, mimpi yang tampak jauh itu bisa menjadi kenyataan. Waktu terus bergulir, dan meskipun kehidupan tetap penuh dengan tantangan, Rina tak pernah menyerah. Setiap hari, ia berjuang lebih keras daripada sebelumnya. Ia bekerja paruh waktu sebagai penjaga toko dan membantu para tetangga yang membutuhkan pertolongan, sambil tetap bersekolah. Meskipun kelelahan seringkali membuat tubuhnya merasa rapuh, semangatnya untuk mencapai impian tak pernah padam. Setiap kali ia merasa ingin menyerah, ia teringat pada kata-kata sang ayah yang dulu mengajarkan bahwa perjuangan itu adalah perjalanan yang tak bisa diukur dengan hasilnya, tapi dengan keteguhan langkah kita. Lulus dari sekolah menengah atas dengan predikat terbaik, Rina akhirnya mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke kota besar, tempat universitas yang telah lama ia impikan. Namun, saat itu, ia tidak bisa mengelak dari kenyataan bahwa ia harus meninggalkan rumah dan desa yang selama ini telah menjadi saksi perjalanannya. Perasaan berat menyelimuti dirinya, karena meskipun impian itu semakin dekat, ada banyak hal yang harus ia tinggalkan. Di stasiun kereta api, di hari keberangkatannya, Rina berdiri di tengah kerumunan orang-orang, merasakan kegelisahan yang begitu mendalam. Di antara mereka yang tampak bersemangat untuk menuju tujuan mereka, ia merasa sedikit tersesat, seolah tidak tahu apakah ia akan cukup kuat untuk menjalani hidup baru yang penuh tantangan ini. Namun, saat ia melihat sosok ibunya yang berdiri di ujung peron, dengan mata yang penuh harapan, hatinya kembali menemukan kekuatan. "Ibu, aku janji akan kembali dengan pencapaian yang membanggakan," ujar Rina dengan suara serak. Ibu memeluknya erat, seakan tak ingin melepaskannya, dan dengan mata yang penuh air mata, ia berkata, "Jangan lupa, anakku, bahwa setiap langkahmu adalah doa untuk kita. Jangan pernah berhenti mengejar apa yang kau impikan. Ayahmu selalu ada dalam setiap langkahmu." Dengan pelukan terakhir dari ibunya, Rina akhirnya menaiki kereta yang akan membawanya ke dunia baru. Ketika kereta mulai bergerak, ia memandang keluar jendela, melihat desa yang telah membesarkannya semakin menjauh. Namun, dalam hatinya, ia tahu bahwa tidak ada perjalanan yang benar-benar berakhir. Setiap langkah yang ia ambil, meskipun sulit, akan membentuk dirinya menjadi pribadi yang lebih kuat dan bijaksana. Tahun demi tahun berlalu, dan Rina kini menjadi seorang dokter yang berpraktik di sebuah rumah sakit di kota besar. Mimpi yang dulu tampak seperti sesuatu yang tak mungkin diraih, kini telah menjadi kenyataan. Namun, di balik keberhasilannya, Rina tak pernah melupakan perjalanan panjang yang telah ia tempuh. Ia selalu mengenang ayahnya yang telah memberikan seluruh hidupnya untuk keluarga, dan ibu yang setia mendukungnya tanpa henti. Semua itu adalah bagian dari dirinya yang tak akan pernah hilang, meskipun banyak rintangan yang harus dihadapi. Suatu hari, ketika Rina sedang berjalan pulang setelah shift malam di rumah sakit, ia bertemu dengan seorang gadis muda yang tampak lelah dan bingung di jalanan. Rina berhenti dan menanyakan apakah gadis itu membutuhkan bantuan. Setelah berbicara sebentar, gadis itu mengungkapkan bahwa ia sedang berjuang untuk melanjutkan pendidikan, namun terhambat oleh keterbatasan ekonomi dan keluarga. Rina tersenyum lembut, dan tanpa ragu memberikan beberapa kata-kata yang penuh makna. "Aku tahu bagaimana rasanya merasa terhenti di tengah jalan, tapi percayalah, langkah-langkah kecil yang kita ambil hari ini akan membawa kita jauh. Jangan pernah berhenti berharap dan berjuang, karena setiap perjuangan kita
sekecil apapun, akan mengukir jalan menuju masa depan. Gadis itu menatap Rina dengan mata penuh harapan, dan Rina tahu bahwa jejak langkahnya yang telah terhenti, kini menjadi sebuah jejak yang menginspirasi orang lain untuk melanjutkan perjuangan mereka. Perjuangan yang tak pernah ada akhirnya, karena setiap langkah adalah bagian dari perjalanan hidup yang terus berjalan, meskipun kadang penuh dengan air mata. Rina tersenyum, menyadari bahwa meskipun ayahnya telah tiada, dan meskipun jalan yang ia tempuh tidak selalu mudah, ia telah berhasil mewujudkan mimpi yang dulu hanya ada dalam angan-angan. Dan kini, jejak langkahnya bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk mereka yang masih berjuang, untuk mereka yang perlu tahu bahwa meskipun dunia terasa berat, ada harapan di setiap langkah yang diambil.